Ini Nah, ini sebenarnya kumpulan Pak dari buku-buku tersebut, dari pengalaman saya, dari saya melakukan, dari saya ngajar gitu ya. Saya mengkelompokkannya enam hal ini aja Pak untuk buat dia autopilot. Jadi dari Angry Angry Boss autopilot gitu ya. Yang pertama alignment Pak. Nah, penting nih alignment ya. Per alignment itu ada vertikal, ada horizontal, Pak Ibu ya. Nah, kemudian kalau udah vertikal horizontal ada cascade. Cascade itu bagaimana mendistribusikannya. Nah, kalau vertikal kan Bapak Ibu punya tuh struktur organisasi ya ke bawah gitu Bapak Ibu. Nah, kalau vertikal tuh bagaimana pekerjaan dan tanggung jawab itu turun ke bawah dan bisa diukur. Kalau horizontal Bapak Ibu kan punya lateral ya, hubungan lateral kan. Misalnya antara direksi dengan direksi kan ke samping ya Bapak Ibu ya. Nah, ini punya anak buahnya masing-masing. Nah, ini bagaimana alignmentnya itu horizontal. Ya, bagaimana kita sharing KPI, sharing pekerjaan kita yang bisa diukur. Nah, bagaimana tadi diturunkan, ya, bagaimana itu di sharing, nah itu namanya cascading. Ya, bagaimana kita cascading? Apa yang penting dalam cascading, Bapak Ibu? Ya, pertama bagaimana target dibagi. Yang kedua bagaimana bobot dibagi. Gitu aja dua ya. Ya kan? Bobot target. Target kita, saya penjualan 100 miliar gitu kan. Saya direktur utama. Oh, direktur marketing saya kasih 50 miliar gitu kan. Atau 75 miliar atau sama 100 miliar saya kasih, tapi di operation saya kasih target produksi yang senilai 100 miliar kan gitu ya. Nah, itu artinya saya membaginya secara horizontal. Sorry, secara vertikal. Nah, nanti di antara operation maupun marketing ada yang harus dibagi itu horizontal. Contohnya apa? Loh, untuk dapat meningkatkan sales saya, marketing, saya harus increase dong knowledge dan skill marketing gitu Bapak Ibu ya. Nah, akhirnya saya akan sharing bahwa keberhasilan daripada sales saya di tim marketing saya juga saya akan bebankan kepada HRD untuk mencarikan trainingnya. Mencarikan trainingnya kan. Nah, training itu jadi KPI dia tuh. Jadi dikasih KPI kita juga untuk pencapaian sales dengan bobot yang lebih rendah dari kita tentu saja. Tapi juga kita akan bilang sama dia, lu bikin training gitu kan. Nah, adalah turunan daripada apa yang kita sharing untuk mencapai target sales. Nah, itu kan enak Pak ya. Jadi kita tuh nggak usah cari-cari training. HRD udah sibuk tuh. Anak buah lu belum di training. Gua KPI gua nggak dapet nih gitu kan. Oh ya ini ya trainingnya dia cari Pak. Wah enak banget ya. Anak buah kita dia siapkan segala macam. Autopilot tuh kan dalam konteks baru horizontal yang tadi aja gitu kan. Nah, jadi kalau kita bisa buat seperti itu sharingnya ke bawah dan ke kanan kiri, ya udah Pak, enak itu. Tinggal leadernya aja kan ya bagaimana monitoringnya. Nah, kedua monitoring terkaitnya framework nih Pak. Fokus. Nah, framework itu yang tadi Pak, ada BSC ya, ada IPMS ya kan, ada PP ya, performance prism and so on and so on. Nah, kita tahu kan ada perspektif Pak ya. Nah, perspektif itu sebenarnya untuk fokus apa yang mau kita lakukan di finansial, apa yang di customer, apa yang di operation, apa yang di training atau learning and growth tadi ya, di sistem IT juga. Nah, itu membantu kita fokus, Pak. Jadi pilih framework, mau nggak mau, apa yang menurut kita cocok, gitu ya. Nah, yang kedua adalah proportional, ya. Artinya dalam perspektif ini, Bapak Ibu, ya, ini kan ada empat, ya. Proporsional tuh konteksnya adalah bobot. Nah, bobotnya, fokusnya, fokus bobotnya ya. Artinya 25 tidak harus 25 mencapai bobot 100%, tidak mesti. Kalau kita perusahaan yang mengutamakan tahun ini penjualan ya pasti kita pertama customer, kita gedein bobotnya 40 tahun ini gitu ya. Nah, jadi memang tergantung apa yang kita lakukan dalam tahun itu, bobot itu akan berubah-berubah Bapak Ibu dan bisa dikaskedkan. Nah, yang selanjutnya adalah tiga, data dan display. Nah, data dan display yang saya tahu ada dua tuh. Pertama manual. Mungkin banyak perusahaan tradisional gitu ya, yang baru mulai dia melakukan manual. Mungkin via Excel, kalau dia canggih dikit dia pakai Tableau gitu ya. Atau dia pakai aplikasi-aplikasi yang tidak berbayar. Tapi ada beberapa manual, konteksnya adalah data Bapak Ibu ya. Data ini dimasukkan secara manual. Ada data operation ya, tidak connect dengan alat. Nah, terpaksa dia ketik tuh atau dicatat di logbook, dipindahkan operator dipindahkan ke dalam perhitungan KPI. Ada yang datanya itu survei Bapak Ibu. Nah ini survei kan walaupun sekarang nggak begitu manual ya, tapi minimal kita buat di Google Form. Google Form kita survei pasar tuh. Nah data manualnya dimasukkan. Contohnya adalah bagaimana persepsi customer terhadap produk saya. Itu saya buat tuh. Ya saya buat surveinya, kuesionernya. Nanti saya dapatkan datanya, saya olah di Excel gitu ya. Nah itu manual gitu kan. Terpaksa karena survei pasar itu biasanya manual, tidak bisa langsung
real time. Nah, yang kedua adalah data real time. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Kalau kita mau ini lebih cepat, karena gini, begitu kita dapat data lebih cepat, berarti begitu cepatlah kita mengambil keputusan, gitu kan? Nah, artinya data-data itu terkumpul, gitu ya, secara real time itu sangat bagus, secara otomatis. Nah, biasanya untuk perusahaan-perusahaan hebat itu udah punya sistem. Misalnya di produksi pabriknya itu dia udah punya alat instrumentasi, data integrator, data receiver, kemudian nanti dikonekkan dengan pipeline namanya plan data, Pak, plan data gitu ya. Plan data ini connect ke sistem Windows kita. Nah, nanti kita bisa retrieve datanya. Mau berapa detik, menit, bisa kita atur-atur dan bisa menghitung semuanya. Average secara statistically bisa diolah. Nah, kalau udah bisa diolah secara statistik, bisa kita tunjukkan. Bisa dalam KPI pengukurannya, bisa dalam dashboard. Nah, ini ujung-ujungnya sangat penting untuk dashboard, Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu bisa lihat tiap hari itu kalau di operation. Ya, tapi kalau non operation biasanya weekly itu, gitu ya. Nah, yang keempat, ya, kausatif. Kausatif itu gini, Pak. Ini terkait dengan drivers yang saya bilang tadi. Nah, kausatif itu apa? Kausatif itu adalah apakah ada hubungan Y dengan X. Jadi misalnya Bapak Ibu punya KPI Y, ya kan? Nah, harusnya diturunkan ke bawahan Bapak Ibu itu adalah yang nendang ya, fungsi X ya. Jadi ada X1, X2, X3 gitu. Nah, ini yang dibagi, ini yang dilakukan. Jadi bukan ini yang dilakukan Bapak Ibu. Profit kan kita nggak bisa melakukan apa-apa kalau targetnya profit ya. Yang kita lakukan gini kan, penjualan tinggi, misalnya X2-nya cost rendah. Ini yang dilakukan. Nah, ini yang disebut dengan lead measure. Lead measure tuh gampangnya adalah X-nya gitu. Daripada tujuan kita Y-nya. Nah, mencari X ini tidak gampang Bapak Ibu. Karena kadang-kadang nggak ada hubungannya dan abstrak. Tapi kalau Bapak Ibu bisa menemukan ini, dia namanya prediktif. Jadi ini how-nya Bapak Ibu, kalau ini what-nya. What? Apa yang mau kita capai? How-nya itu delete measures. Nah, kalau kita nggak ada hubungan tadi kan nggak bisa melakukan hubungan kausatif ini, ya jelas nggak jalan-jalan Bapak Ibu. Anak buah kita melakukan apa nggak ada hubungan dengan pencapaian target apapun di kita. Nah, yang kelima apa? Cycle of discipline. Ya, cycle of discipline ini tentu saja ini adalah suatu sistem yang biasa Bapak Ibu mungkin tahu adalah PDCA. Plan, do, check, action. Jadi bagaimana planning, do, check, action itu dilakukan secara circle. Ya, secara circle artinya apa? Ada yang bikin, ya. Bagaimana kita menetapkannya, bagaimana kita monitoringnya, bagaimana kita mereviewnya dan menjadi sesuatu yang baru lagi atau KPI yang baru lagi. Jadi ada cycle pembuatan KPI, ada cycle pengambilan data, gitu ya. Nah, contohnya lagi di sini, eh, Bapak tadi kan saya bilang ada eksekutif premium ya bukunya Kaplan Norton. Nah, di situ dia ngomong ada six staging tuh untuk execution premium. Nah, itu juga bisa ditiru ya dari pembuatan KPI-nya, dari bagaimana visi dan misi dia jadi KPI, kemudian diukurnya, kemudian bagaimana di reviewnya, kemudian bagaimana memberikan award-nya. Nah, itu saya bilang cycle of discipline. Masa Oke, Nafi, 2 menit lagi masa yes, Nafi. ya. Sebentar. Berapa menit lagi Pak? Sorry. 2 menit lagi ya. Oh, 2 menit ya, sorry. Oke, saya cepetin. Nah, terakhir adalah institutional officer, ya, officernya bagaimana orang-orang itu yang tadi melakukan PDCA itu, ya, ada dilembagakan, Bapak Ibu. Jadi ada jangan part time, kalau bisa full time. Jadi ada lembaga khusus untuk KP officer, biasanya di bawah corporate secretary itu paling bagus, di fungsi leher daripada direksi, dia direktur utama. Oke. Saya rasa ya nanti ada latihan tapi kayaknya nggak perlu. Tapi gini, kesimpulannya Pak Hasan, 1 sampai 4 Bapak udah bisa buat KPI Bang bagus ya. Ikutin 1 sampai 4 Bapak dan Ibu sudah bisa membuat KPI yang bagus sekali. Udah jalan tuh, udah bisa tuh. 5 6 ini Bapak Ibu kalau mau autopilot. Jadi tambah 5 6 Bapak Ibu langsung bisa buatnya tuh autopilot. Jadi from angry boss tuh autopilot gitu ya.